Oke, kita akan menanggapi terkait tentang program-program di desa-desa sekarang kan lagi gencar ya mengenai masalah penertiban di lingkungan-lingkungan bantaran sungai, di pinggir-pinggir jalan, tanggul, itu semua kan lagi gencar ditertibkan atau bahasanya untuk yang di lapangan atau ini kan kita harus memperhatikan dari beberapa asas ya mengenai masalah, ada asas ya keadilan, ada kepastian hukum, dan asas adalah kemanfaatan. Nah, kalau untuk penertiban di lapangan atau di bantaran sungai, kita sebagai warga masyarakat, warga Indonesia ini, kami secara pribadi mendukung sepenuhnya mengenai masalah penertiban bantaran sungai, untuk yang bangunan-bangunan ilegal yang di atas sungai itu kan memang menghambat daripada aliran sungai, kelancaran sungai, sehingga terhambat aliran sungai, itu mengakibatkan banjir, meluapnya air. Itu kami setuju dan sepakat program itu atau lagi gencar untuk ditertibkan. Tetapi perlu kita perhatikan mengenai masalah warga-warga yang 5x5 ini kan, kalau saya lihat ini ada sebagian ini tidak mengganggu daripada jalan ya. Nah, ini di situ ada beberapa warga atau masyarakat yang usaha-usaha itu, sehingga semua itu ditertibkan tidak melihat daripada asas kemanfaatannya. Kalau kita lihat daripada asas kepastian hukum, oke lah, yang namanya kepastian hukum itu adalah itu harus jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada rakyat atau warga masyarakat di situ, apa yang harus diperbolehkan untuk diperbuat, apa yang dilarang atau tidak boleh untuk diperbuat. Nah, jadi asas kepastian hukum itu jelas. Kemudian kalau kita lihat daripada asas keadilan, ini keadilan itu memang tidak bisa untuk dipilah-pilah ya. Semuanya itu memang harus sama atau hak yang sama. Tetapi kalau kita lihat mengenai masalah nasib orang, nah, kita melihat daripada orang-orang kaki lima ini ada ditertibkan yang di pinggir jalan itu, sehingga kehilangan usahanya. Ini kita lihat ini kan harus ada perhatian khusus dari pemerintah. Kita harus melihat daripada kemanfaatannya. Apa yang manfaat, apa program-program itu. Kalau di bantaran sungai, oke lah, kami sepakat atau setuju untuk ditertibkan. Tetapi kalau di pinggir tanggul jalan raya, ini tidak mengganggu ketertiban jalan yang kita lihat ini. Tetapi setelah digusur atau setelah ditertibkan itu ditinggal saja. Tidak ada kelanjutan. Apakah itu dibangun taman, apakah itu dibangun suatu kepentingan umum, itu tidak ada. Nah, yang kami lihat di sini ada beberapa titik setelah ditertibkan atau dibangun, dibiarkan. Nah, beberapa tahun lagi ada pembangunan untuk warung-warung ya, usaha lagi. Setelah itu digusur lagi, tertibkan lagi, dibiarkan lagi. Nah, ini kita harus melihat daripada asas kemanfaatan. Manfaatnya apa untuk ditertibkan atau dilakukan penggusuran? Ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kalau mengenai masalah penertiban itu, kita lihat, saya sepakat dan kita harus melihat lebih pentingnya mengenai masalah kemanfaatan. Kalau memang lebih besar kemanfaatannya itu, ya kami mendukunglah di situ untuk dilakukan suatu penertiban. Tetapi kan ini kan penggusuran atau ditertibkan, tetapi habis itu ditinggal. Nah, tidak ada kelanjutan dibuat apa, sehingga ini mengakibatkan kehilangan mata pencaharian warga yang sudah dagang di situ, yang kita lihat itu tidak mengganggu daripada perjalanan lalu lintas di situ. Ada sebar dari jalan ke warung itu masih ada 3 meter untuk parkir usaha
itu, tetapi setelah digusur dibiarkan saja. Nah ini kan kasihan daripada orang-orang yang sudah dagang yang digusur, itu harus diperhatikan. Makanya mengingatkan ya mengenai masalah program-program itu kepada pemerintah supaya memperhatikan daripada asas kemanfaatannya. Apa manfaat di situ? Ini ada salah satu korban daripada penertiban di satu titik, tetapi habis ditertibkan dibiarkan itu lokasi itu. Apakah mau dibuat apa itu kita juga di situ tidak ada pembangunan untuk kepentingan umum atau dibuat apa itu sampai bertahun-tahun sudah 2 kali kalau saya lihat itu setelah ketikuan udah dibiarkan. Nah ini kan kasihan sama warga yang sudah usaha berdagang di situ. Nah ini kita coba tanya pada salah satu korban daripada penertiban atau daripada penggusuran tersebut. Nah ini untuk pasca daripada ini Mas ya, saya mau menanyakan ini kan korban penggusuran ya kemarin atau korban daripada penertiban itu. Setelah atau pasca penertiban itu kemarin yang dilakukan oleh pemerintahan ya. Nah itu bagaimana tanggapan Masnya ini? Setelah digusur itu ditempatkan yang lain atau bagaimana? Oh iya Pak, udah dirusak, nggak ada gantinya, bangunannya udah dirusak. Oh berarti pasca kemarin bangunannya itu dirusak semua Pak ya? Iya, sepanjang Pak. Jalan itu ya? Sepanjang jalan semuanya itu. Terus untuk sekarang kerjanya apa? Wah ini baru serabutan, kadang dagang aja nggak tentu Pak ini Pak. Bingung ini Pak mau. Oh belum ada dagang yang jelas habis pasca penggusuran itu. Ini modalnya Pak ini wah dan bisa dari kemarin itu. Oh nggak ada ya. Iya, nah kontrak aja udah bingung Pak ini apalagi buat dagang ini Pak. Nah, bisa dialokasikan untuk kontrak sekeliling situ kan bisa itu. Mahal dan wah berat ini Pak ini. Wah ini bisanya cuman pasrah ini Pak ini. Pak berarti setelah penggusuran itu tidak ada kompensasi atau apa supaya bisa dagang lagi, nggak ada ya? Nggak ada Pak ini Pak. Belum bilang segitu Pak ini Pak. Apa yang diharapkan setelah pasca penggusuran ini Mas? Ya kami harapkan pemerintah bisa mengasih tempat yang layak dan untuk usaha dagang. Itu aja Pak yang kami harapkan Pak. Ya itu sekilas ya mengenai masalah perkembangan atau informasi daripada program-program desa-desa ini kan memang lagi gencar atau lagi penertiban lingkungan ya. Nah itu yang kita harapkan sih supaya lebih mengutamakan kemanfaatannya. Nah, bukannya ditertibkan digusur, habis itu ditinggal nggak dibangun tempat itu, lokasinya tidak dibangun, tidak digunakan untuk kepentingan umum dalam hal pembangunan taman atau apa kan, atau jalan, pembaruan jalan, pelebaran jalan atau apa kan nggak ada. Nah itu sudah sering terjadi, hanya begitu-begitu saja. Nah ini kan mengenyampingkan asas kemanfaatan yang seharusnya kan manfaatnya apa di situ. Oke, terakhir ya kita tetap harapkan kepada pemerintah supaya ada perhatian khusus kepada warga-warga masyarakat yang berjuang menghidupi daripada keluarga, rumah tangga yang sedang usaha di kaki lima, karena situasi pada zaman sekarang, situasi saat ini usaha atau dagang lagi sulit. Ada beberapa pedagang kaki lima atau usaha-usaha itu juga sangat ngeluh sekali. Nah makanya di sini harus ada perhatian khusus kepada pemerintah. Kalaupun ada penertiban itu harus ada alokasi atau tempat lain yang bisa untuk dibuat usaha para warga masyarakat yang mau untuk usaha. Nah, dibuatkan
setiap desa kalau bisa ini setiap desa itu ada dibuatkan suatu pasar-pasar macam-macam kayak pasar modern, pasar dadakan, pasar malam, pasar siang malam. Nah di situ jadi dibuatkan suatu pasar mengalokasikan pedagang-pedagang yang daripada korban penggusuran atau penertiban itu, supaya mereka semua yang tidak bisa untuk ngontrak sekarang mahal, terus usaha juga lagi susah, memperjuangkan hidupnya, rumah tangganya, itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu dari kami sebagai para penerima curhat, penerima konsultasi, kami sebagai advokat atau para pengeluh, para pencari keadilan. Nah, di sini kami siap menampung semua unek-unek, semua keluhan, semua curhatan dari warga bawah, supaya nanti kita bisa sampaikan ke pemerintah yang ada hubungan atau kewenangannya dengan pemerintah, supaya ada perhatian khusus. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.